Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Okay, today we are going to learn about short story. But before that, let me introduce myself. My name is Rini Stiani and you can call me Miss Rini. Before we start our lesson, we can pray together. Pray, begin. Finish. Oke, sebelumnya Miss mau bertanya, ada yang pernah kehilangan sesuatu belum? Kayak misal kalian kehilangan pensil, kehilangan topi, atau apapun yang benda kalian sayangi seperti itu. Pernah belum? Nah, di sini Miss akan mengaitkan tentang kehilangan barang ke suatu cerita pendek begitulah ya. Di sini Miss akan menceritakan kayak ada seseorang yang kehilangan barang yang disukai. Nah, dari cerita tersebut kita juga akan mempelajari dari struktur dan unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam cerita pendek dalam bahasa Inggris tentunya ya. Nah, I want to tell you about a short story. So, a short story is a short and simple literary text. It tells one main event, has a limited number of characters, and can be read in a short time. A short story usually contains a moral value or lesson for the readers. Jadi, short story adalah suatu karangan cerita atau dari sastra lah ya. Nah, itu tuh kayak memberi kita pemahaman tentang suatu kejadian. Pada cerita tersebut terdapat karakter, terdapat juga kayak setting time. Nah, ada juga kayak pesan moral yang terkandung. Kayak yang bisa kita ambil dari cerita tersebut itu apa sih? Seperti itu ya. Next. For the example, kalian bisa buka buku bahasa Inggris pada halaman 10. Nah, di situ kita ambil cerita dari cerita tersebut ya yang judulnya The Lost Pencil. Di sini Miss akan membacakan dan akan menerjemahkan kepada kalian. Jadi kita nanti mengkaji bareng-bareng tentang cerita pendek tersebut ya. Okay, The Lost Pencil. Lucy was a cheerful girl who loved writing stories. So one morning, when she opened her bag at school, she realized her favorite blue pencil was gone. It was a special pencil given by her mother, and she used it every day. Lucy started looking for it everywhere, the classroom, the hallway, even the school garden. Her friends tried to help, but the pencil was nowhere to found. Feeling sad, Lucy sat on bench near the playground. Suddenly, a little boy named Tom approached her. He held a blue pencil in his hand. So he said, "Is this yours?" he asked shyly. Lucy eyes lit up. "Yes, thank you so much," she said happily. Tom explained that he found it on the school stairs and didn't know who it belonged to. Lucy thanked him again and promised to take better care of her things. Jadi pada intinya di sini tuh saat Lucy mau memulai pelajaran di kelas, saat dia membuka tasnya, dia itu kehilangan pensil biru yang dikasih sama ibunya. Nah, pensil itu tuh malah hampir sering dipakai dia daripada pensil-pensil yang lain seperti itu. Jadi udah kayak pensil favorit dia seperti itu ya. Tapi malah pada suatu waktu pensil itu hilang dan dia sudah berusaha mencari, kayak sudah meminta bantuan dari teman-teman tapi belum ketemu seperti itu. Nah, pas si Lucy sudah merasa sedih karena kehilangan pensilnya, ada satu teman Lucy yang mendekatinya lalu bertanya, "Ini pensil kamu? Aku menemukannya di tangga," seperti itu. Jadi kayak setelah kejadian itu Lucy merasa bersalah dan akan bersikap lebih bertanggung jawab terhadap barang yang dimilikinya seperti itu.
Oke, kita akan belajar tentang struktur apa aja sih yang ada di short story atau cerita pendek seperti itu. Nah, yang pertama ada orientation atau orientasi, yaitu bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat. Tujuannya yaitu agar pembaca memahami situasi awal cerita. Nah, pada cerita tersebut, contohnya itu pada Lucy adalah seorang gadis ceria yang suka menulis dan kehilangan pensil kesayangannya di sekolah seperti itu. Itu adalah suatu pengenalan tokoh kayak Lucy dan pengenalan tempat yang ada di sekolah seperti itu. Yang kedua ada complication ataupun masalah, konflik seperti itu ya. Complication adalah bagian ketika masalah mulai muncul dan dialami oleh tokoh utama. Inilah bagian yang membuat cerita menjadi menarik. Jadi inti permasalahannya itu ada pada complication seperti itu ya. Nah, pada cerita yang Miss bacakan tadi, contohnya pada saat Lucy mencari pensilnya ke berbagai tempat, tapi tidak menemukannya. Itu kan juga kayak semacam masalahnya ya, inti puncak masalahnya. Dia sudah capek mencari-cari tapi tidak ketemu gitu. So next ada resolution atau penyelesaian, bagian ketika masalah berhasil diselesaikan. Cerita biasanya berakhir dengan perasaan lega ataupun bahagia. Nah, pada contoh cerita yang Miss bacakan tadi ada Tom mengembalikan pensil biru yang ditemukan. Jadi kayak setelah pensilnya ditemukan ya udah kayak masalahnya sudah selesai seperti itu ya. Okay, next ada moral of value atau nilai moral. Jadi pesan atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Biasanya ditulis di akhir cerita ataupun tersirat dalam cerita. Nah, dari cerita yang tadi Miss bacakan itu, pesan moralnya itu si Lucy kan akan lebih bertanggung jawab terhadap barang yang dimilikinya. Jadi kalau misal pensilnya Lucy tidak hilang juga dia tidak akan bertanggung jawab itu, seperti itulah ya. Okay, next. Di sini kita akan belajar tentang 4 poin utama yang ada di cerita pendek, yaitu characters. Sambil kita menelaah yang tadi lah ya. Who are the main characters in the story? Jadi siapa karakter utama yang tadi di cerita pendek yang Miss bacakan? Coba. Oke, benar sekali, Lucy. Di sini Lucy adalah main karakter. Kayak dia kan yang mempunyai konfliknya ya. Jadi cerita tersebut ada ya karena si Lucy kehilangan pensilnya. Kalau Lucy tidak kehilangan pensil juga ceritanya belum ada seperti itu. Which character show kindness? Siapa yang karakter terlihat cerdas di situ? Siapa? Bijak. Oke, good. Tom ya. Di sini kan karena Tom yang menemukan pensilnya tadi dan dia juga berusaha mencari siapa sih pemilik dari pensil tersebut seperti itu. Okay, next, setting. Where does the story mostly take place? Jadi cerita tersebut terjadinya di mana coba? Tadi Miss sudah bacakan loh. Ya benar sekali cerita tersebut terjadi di sekolah ya tentunya karena si Lucy juga mau menulis dan saat membuka tasnya itu dia sadar bahwa dia kehilangan pensilnya. Okay, next, when does the story happen? Sedih lah ya karena kan kehilangan pensilnya, tapi ya berakhir bahagia karena pensilnya juga ketemukan. Okay, next. What is the main problem conflict in the story? Jadi konflik utamanya itu apa coba? Tadi Miss udah mengulang-ulang loh. Oke, benar sekali. Lucy yang kehilangan pensil adalah konflik utama pada cerita tersebut. Cerita yang Miss bacakan pada tentunya. What does Lucy do to solve her problem? Okay, next question is how is the conflict resolved? Jadi kayak bagaimana sih si Lucy menyelesaikan permasalahannya?
Jadi pada konteks ini si Lucy menyelesaikan permasalahannya dengan ya Tom kan tadi kan mendatangi memberikan pensil yang dia temui di tangga sekolah seperti ya. Jadi kayak si Lucy kan kayak sudah putus asa, sudah meminta bantuan ke teman-temannya tapi tetap tidak ketemu itu pensilnya. Jadi kayak penyelesaian masalahnya melalui Tom yang menemukan pensilnya seperti itu. Okay, next question is what can we learn from Tom actions? Jadi apa sih yang kita bisa belajar dari sifatnya si Tom? Yang kita bisa pelajari dari sifat si Tom adalah care ya, yaitu kayak apa sih, peduli terhadap teman, lalu jujur juga kan, nggak terus dia menemukan pensilnya terus dia mengakui bahwa itu adalah pensilnya, seperti itu kan tidak ya. Jadi dia berusaha mencari siapa yang kehilangan pensil tersebut. The next question is how does the story teach responsibility? Jadi pada cerita tersebut kita diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap barang yang kita punyai, yaitu saat kan Lucy mungkin terlalu teledor lah ya, kayak entah itu dari tasnya yang terbuka atau seperti dia mau mengambil sesuatu tapi itu juga ikut terlempar, seperti itu kan kayak kurang diperhatikan gitu barang-barang yang dimilikinya. Jadi kayak misal kalian sayang pada suatu benda ya kalian harus juga berusaha untuk menjaganya itu. Okay. Maybe it's enough for the question today. Ada kurang lebihnya dari Miss, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.